Oke, selamat selamat teman. Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu lagi. Aku absen dulu, Mas Afif. Nggak ada. Akhir Kak, Dir ya. Wah, sorry. Afril, Dir, Arbi, Wildan, nggak ada. Arkan, Dityanisya, Hikmah, Isya Muhammad, Gade Prabeswara, hadir Kak. Imam Mustafa. Cukup jelas ya suaranya ya. Kalau nggak jelas bilang loh Mas. Saya nggak tahu soalnya. Yose, Hadir Kak. Kafka Salsa Nabila, Kurnia Fajar, Mauren Cahaili, Hadir, Kak. Arif Kalfani, ada ya, pada lomba ya. Fadila Ramadan, Ataullah Sarofi, Naufal Zafran, Rais Kamil, Nabila Wayuning Tias, ada. Nadia Arfa Aulia, hadir. Nicholas Go hadir. Raffi Suryo Ijin, Renaldi Wong, Hadir Kak. Ruben Lucano, Sali Cantara Abian, Mina Triana, Sepdi Sofian, Rahmi Putri Awalia, Sukri. Oke, 12 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Oke, baik. Untuk jadwal, kalau besok pada selong nggak? Selain jadwal yang udah ada. Halo. Sekarang kan tanggal 19 ya. Kemarin 16 sudah. 17 hari Kamis ya jadinya ya. Udah belum ya? 16 tuh hari Rabu. Kita udah bahas kinematika dinamika rotasi baru sekali ya berarti ya. Halo. Sebentar, aku agak lupa. Oke, yang Kamis nggak jadi. Berarti Kamis ini akan dipindah lagi ya. Oke, kemarin sudah ini materi 9 di sini. Sekarang materi 10. Maaf ya, ini udah. Jumlahnya nggak jadi. Sekarang tanggal 19. Untuk besok bisa 2 sesi nggak? Halo? Halo? Bisa Kak. Aku Ada ya? bisa. Oke. Oke, berarti besok 2 ya. Ini materi 10, 11, 12. Nanti aku umumkan juga. Dan nggak lupa. Oke, dari jam 1 ya berarti ya. Oke, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, mungkin nanti 15 aja. Yang ke-16, review nggak ada, nggak apa-apa. Langsung post test aja. Atau soalnya udah minggu ya. 22 Selasa, Rabu. 26 Sabtu ya. Ini udah minggu. Nanti post testnya oke lah. Bisa diatur nanti. Oke, kira-kira kayak gitu untuk kemarin yang sempat kosong.
Kita mulai aja langsung untuk hari ini. Atau kalau kalian sejam gitu mau nggak ya? Misalnya sejam dulu, sejam gitu nggak masalah gitu. Apa gimana? Halo? Misalnya di hari apa sejam gitu. 1 jam tuh bentar loh Mas. Paling cuma nyoba, dikasih materi, nyoba dikit, udah selesai. Enak sejam tuh Boleh, kayak gitu. Kak. Boleh, Kak. Oke, kalau ini kan aku kan set jadwal jam 4 sampai jam 6 ya. Terus ini ada yang jam 2 sampai jam 4. Kalau jam 2 sampai jam 4 tuh masih pada sekolah loh. Di hari Rebu. Oh, daring. Oke. Oke, kalau kayak gitu, nggak apa-apa. Besok 2 kali aja, nggak apa-apa. Oke. Baik, kita langsung aja. Maaf. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang kinematika dan dinamika rotasi. Kemarin kita udah bahas kinematika di rotasi bagaimana gitu ya. Terus, oke, udah bahas juga beberapa contoh soalnya. Terus sekarang sudah masuk juga ke dinamika rotasi ya kemarin ya udah sempat bahasan tentang hukum Newton sampai momen inersia, terus aplikasinya gitu ya. Tapi baru yang sederhana. Oke, sekarang kita akan menuju ke aplikasi kinematika dan dinamika rotasi yang lebih advance gitu ya, atau lebih bukan advance sih bilangnya. Yang biasanya ada gitu. Nah, paling menyebalkan adalah aplikasi kinematika dan dinamika rotasi gitu ya. Untuk benda yang tidak selip gitu ya. Oke, kita akan coba ya. Jadi pertama, kondisi yang paling penting untuk dipahami adalah kondisi tidak selip. Mungkin kemarin sudah aku berikan sedikit gitu ya, cuma belum banyak. Kondisi tidak selip ini bagaimana? Oke, prinsip awalnya kondisi tidak selip itu adalah tidak ada percepatan, tidak ada gerakan relatif gitu ya. Tidak. Iya Mas, Kakak, screen apa belum? ya gimana? Udah share screen apa belum, Kak? Oh belum ya? Ya ampun. Belum. Sorry. Oke, kayak gini udah. Aman-aman. Jadi tidak ada gerakan relatif antara permukaan yang bersentuhan. Gitu ya. Jadi yang nggak ada itu gerakan relatif antara permukaan yang bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan gimana? Berarti boleh ada ya. Gitu ya. Oke. Jadi nggak melulu. Kondisi tidak selip itu tidak melulu. Ini ya. Misal aku gambarkan ini permukaannya diam. Tuh, ini kecepatannya V. Ini punya kecepatan sudut omega gitu. Maka kondisi tidak selip itu tidak melulu V sama dengan omega n. Gitu. Atau A sama dengan alfa R. Oke, saya tanya dulu. Kalau di sini ada sebuah silinder, gitu, kecepatannya U, menggelinding di sebuah konveyor, kecepatannya V. Berapa kecepatan sudut D? Agar kaleng itu tidak selip.
Kira-kira berapa? Halo? Tambah V, kenapa U tambah V, Mas? Kenapa U tambah V? Yakin U tambah V, halo? Yang lainnya, Mas Renaldi, gimana? Biasanya ini, halo? Lagi di luar, Kak. Kenapa? Lagi di luar, Kak. Jadi sorry kurang fokus. Omega sama dengan apa? Ini ya kuncinya tidak ada gerakan relatif gitu. Jadi paling enak kita masuk ke kerangka konveyornya. Kalau di kerangka konveyor bagaimana? Maka silinder ini maju dengan kecepatan U min V ya. Itu. Ya udah, omeganya ke sana maka U min V sama dengan omega R. Selesai. Gitu ya. Jadi omeganya U min V per R. Seperti itu. Oke. Ini kondisi tidak slip. Ini cukup penting ya, kondisi ini. Kayak gitu. Jadi yang bisa tidak slip itu kondisi terhadap yang bisa tidak kondisi tidak slip ini itu ya terhadap permukaan yang bersentuhan. Ini yang perlu diingat, ini permukaan yang bersentuhan. Kayak gitu. Oke, ini kondisi tidak slip. Jadi untuk kondisi tidak slip ini banyak sekali variasi soalnya gitu ya. Mulai dari yang menyebalkan sampai yang biasa aja gitu. Oke, soal pertama yang biasanya pakai kondisi asumsi dengan kondisi ini adalah, ada yang tahu? Belum pernah ya? Oke, misalkan soalnya seperti ini. Ada sebuah itu, tapi itu namanya silinder. Ini silinder ya. Silinder momen inersianya itu setengah mr kuadrat. Gitu ya. Jadi jarinya R gitu ya. Panjangnya nggak berapapun, momen inersianya sama. Sebuah silinder berputar dengan kecepatan sudut omega 0 gitu ya. Lalu kita pelan-pelan taruh ke lantai yang kasar ini. Gitu. Nah, gaya geseknya koyor. Lalu sempat putus ya? Iya, Sorry. Kak. Iya, Kak. Oke, tadi sampai sini udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah ya. Sebentar deh, aku cek sekalian. Siapa tahu jelek. Lumayan kok. Ini ada silinder, momen inersianya I sama dengan setengah mr kuadrat.
Terus kita bukan dijatuhin ya Mas ya, diletakkan pelan-pelan ke permukaan yang kasar. Koefisien geseknya mu, seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, coba dipikirkan apa yang akan terjadi. Pertanyaannya itu cari kecepatan akhirnya, terus omega kecepatan sudut akhirnya berapa, terus waktu yang diperlukan untuk mencapai V dan omega tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Gaya geseknya ke kanan, Kak. Karena mula-mula kan hanya omega 0 gitu. Terus, Jadi nanti dia kayak gaya geseknya ubah kondisinya ke tidak slip gitu. nah, Kayak dia jadi kurangi. Jadi gaya geseknya nanti mengurangi rotasinya tapi menambah translasinya. dicoba dulu, mau apa gimana ini? Dicoba, Kak. Dicoba ya, oke. Dicoba dulu, mungkin sekitar 5-10 menit, nanti kita diskusiin. Oke ya, dicoba dulu. Monggo, silahkan. Kak, itu kecepatan tangensial itu berarti apa definisinya, Kak? Kecepatan titik-titik di ujung lingkarannya terhadap pusat massa atau apa, Kak? Tantangan sial, di sini kecepatan ini, titik-titik ini. Nggak harus di sini yang di tengah juga ya, gitu. Ya kan punya kecepatan tangan sial semua ini. Terhadap pusat massa. Iyalah, pusat massanya punya kecepatan sendiri terhadap tanah. Gitu. Oke. Jadi kecepatan setiap titik di sini beda-beda semua. Ada yang 0, ada yang 2V, gitu ya. Kalau tidak slip. Kalau ini mah beda juga sih, gitu. Kalau dia kan, ini kan berputar ya. Ini beda juga semuanya. Kecepatannya loh ya. Kalau besarnya ada yang sama. Itu V sama omega saat nggak slip, Kak. Saat akhirnya mas, kira-kira akhirnya gimana?
Soalnya jadi ada silinder gitu ya, berputar dengan kecepatan awal omega 0, terus diletakkan di lantai yang kasar. Tentukan kecepatan akhir, omega akhirnya berapa, sama waktu untuk mencapai kecepatan dan omega akhir tersebut. Berarti ini cari omega fungsi waktu, Kak. Enggak dong, ngapain nyari omega fungsi waktu? Aku kan cuma minta akhirnya. Udah ketemu? Halo? Kedengeran nggak ya suaranya? Halo? Halo? Kedengaran. Halo? Oke. Sudah? Belum ya?
Oke, sudah 10 menit. Gimana? Sudah ketemu? Apa belum? Kak, aku dapatnya malah omega fungsi waktu. Kak, bingung apa yang ditanya. Duh, Mas, nyari omega akhirnya, Mas. Kan nggak selamanya dia akan fungsi waktu. Akhirnya saat sudah ya, oke Mas Nicholas Go sudah. Oke, nggak selamanya omega ini akan fungsi waktu, nggak selamanya V-nya akan fungsi waktu. Pada waktu tertentu, saat waktu T ini, dia akan konstan gitu. Oke, gimana kok bisa? Jadi kita tinjau gerakannya pada saat waktu sembarang. Waktu sembarang seperti ini. Nah, berarti di sini ada gaya gesek ke depannya. Berarti ada percepatan ya, sigma F di arah X sama SY-nya sama dengan M dikali A. Sehingga A-nya sama dengan F dibagi M. Terus ada juga torsi ya terhadap pusat massa. Tuh, ini positifnya ke sana sama dengan I alfa. Berarti torsinya positif ya. Alfa sama dengan F per I dikali, enggak ya, F per I ya. FR per I. Oke, I-nya kita masukin. 2F dibagi MR. Ini adalah alfanya. Oke, terus ada juga gaya normal ya di sini. Gaya normal, ada juga gaya gravitasi. Sehingga sigma Fy sama dengan 0, N sama dengan M. Oke, kira-kira ini, 3 ini. Baik, ini kita sudah dapat percepatan. Kalau udah ada percepatannya, kita bisa cari kecepatan ya. Kecepatannya sama dengan kecepatan awalnya 0 ditambah dengan percepatan kali waktu. Kayak gitu. Omeganya juga seperti itu. Omega akhirnya itu ya sama dengan omega awalnya negatif ya. Ya enggak? Negatif kan? Negatif omega 0 ditambah ini kan arahnya positif ya. 2F dibagi MR dikali T. Oke. Seperti ini. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya dia akan tidak selip gitu ya. Berarti V sama dengan omega R gitu. Benarkah? Enggak ya, karena ini omega sama omega ini sama ini. Omega ini arahnya ke counterclockwise. Sementara kita pingin omeganya clockwise. Berarti ini negatif omega R. Seperti itu. Ini kita kali R semua persamaan yang bawah. Seperti itu. Yang atasnya kita rombak ya. Yang atasnya ini jadi F per M. Nah, kayak gini. Terus kita yang nggak butuh di sini adalah F per M ya. Oke, yang atasnya kita kalikan 2. Oke, lalu kita kurangkan. Hasilnya 2V dikurangi omega R sama dengan omega 0R. Ini negatif V ya, berarti 3V sama dengan omega 0R. V-nya sama dengan omega 0R per 3. Berarti omeganya sama dengan V dibagi R, omega 0 per 3. Seperti itu. Nah, sudah. Kita cari waktunya. Gimana? Kita tinggal masukkan ke sini. Gitu ya. Oke. Jadi bagaimana? 2 omega 0R per 3 sama dengan 2F per M dikalikan T. Gitu. Nah, di sini koefisien geseknya itu statis sama kinetisnya sama. Seperti itu. Jadi kita anggap aja ini koefisien gesek statis gitu ya. Oke, jadi T-nya sama dengan
omega 0R per 3 seperti itu dikalikan M per F. Omega 0R per 3 mu gitu ya, dikalikan M-nya dibagi Mg. Omega 0R per 3 mu G. Ini adalah T-nya. Dengan asumsi gaya geseknya adalah gaya gesek statis maksimum. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini. Ada yang mau ditanyain? Kak, tadi kenapa ambil V sama dengan min, Kak? Min omega R. Karena arahnya beda, Mas. Jadi arah omeganya itu ke counterclockwise, sementara kita inginnya ke clockwise atau searah jarum jam. Sementara kita tadi asumsinya omeganya itu berlawanan jarum jam. Kayak gitu. Konsisten aja dengan tanda. Oh iya, iya. Oke. Jadi problem-problem kayak gini banyak ya. Nanti misalnya bisa gimana kalau bawahnya bergerak seperti itu. Oke, ini ada satu lagi contoh. Kita coba kerjain juga. Ya, mungkin dicoba dulu. Contoh kedua. Misalkan ada ini. Jadi ada tembok gitu ya dan lantai bertemu. Nah, di sini ada sebuah silinder gitu ya yang jari-jarinya R, masanya M, anggap aja diketahui gitu, berputar dengan kecepatan sudut omega 0 ke arah sana. Oke. Nah, koefisien gesek di masing-masing dinding dan lantai ini mu. Nah, pertanyaannya tentukan sudut yang ditempuh oleh silinder ini dari awal dia omega 0 ini sampai berhenti. Kira-kira sudut yang ditempuhnya berapa? Oke, ini mau dicoba. Halo? Kak itu N sama dengan MG itu hanya berlaku. Kak, itu yang gaya gesek tadi disubstitusikan kan, gaya gesek kan mu kali N, terus bisa diganti jadi mu kali MG kalau dia diam pada sumbu Y. Itu berlaku pada kondisi slip dan nggak slip atau hanya saat nggak slip, Kak? Hanya saat tidak slip, Mas. Kalau Jadi pas kalau ini beda ini. Kalau pas slip ini gitu ya, itu gaya gesek kinetis adanya seperti itu. Jadi ini sebenarnya gaya gesek kinetis karena kan masih tidak slip kan? Masih slip. Begitu dia tidak slip, ini nggak berlaku mu ini. Mu sama F sama dengan mu mg. Jadi kalau kita bilang gitu ya, itulah kenapa kalau kita tinjau bidang miring gini, nanti kita akan coba juga. Bidang miring ininya berputar tidak slip gitu ya, kita nggak bisa F-nya sama dengan mu mg. Tidak sama. Cuma slip apa nggak slip, Kak? Tadi dalam katanya. kasus ini, kalau dalam kasus ini kan belum slip, Mas. Saat ini terjadi, ini kan belum slip. Ini kan sedang slip gitu. Ini kan kasus ini ditinjau saat dia sedang slip. Jadi bisa. Jadi kalau slip baru boleh, Kak? Iya dong, kalau tidak slip nggak. Oke, F-nya oke. bisa macam-macam. Gitu. Oke, ini mau dicoba? Dicoba dulu, Kak. Oke, dicoba ya. Boleh. Misi Kak, Ini 800. ingin bertanya yang di atas tadi. Itu rata-rata 5 orang. Yang itu. Yang 2V min omega R.
Yang 2V min omega R sama dengan omega 0 R. Berurutan ya bang. Kenapa Itu Mbak? kenapa hasilnya 3V? Ini loh Mbak, disubstitusikan. Iya. Kalau omega R-nya diganti negatif V kan jadinya V ya. 2V ditambah V. 3V. Masuk. Oh iya, makasih Kak. Yang membuatku rasa melindungiku di saat yang lain mendekati. Ini
Halo, sudah bisa? Belum Kak, sebentar lagi. Oke, mungkin 10 menit lagi ya.
Udah Mas. Oke, yang lainnya gimana? Halo, yang lainnya? Sudah, Kak. Udah, wih. Oke, kita bahas ya. Oke, kita gambar dulu diagram gayanya di bola. Ada gaya apa aja? Ada gaya gesek. Pertama ini ya, ini kita sebut F1 di sini. Terus ada N1 di sini. Gitu ya. Terus ada N2. Ini ada F2. Terus ada MG ya. Oke, kira-kira gayanya ada itu. Jadi gimana? Kita tinjau sigma FY dan sigma FX-nya. Gitu ya, di arah Y dan di arah X. Sigma Fx sama dengan 0. Jadinya F2 sama dengan N1. Sigma Fy sama dengan 0 juga. Sehingga N2 tambah F1 dikurangi Mg sama dengan 0. Artinya N2 ditambah F1 sama dengan Mg. Sigma torkanya bagaimana? Di terhadap pusat massa sama dengan itu ya, ini arahnya positif, berarti negatif semua ya itu ya. Negatif F1R, negatif F2R sama dengan setengah MR kuadrat alfa. Oke, di sini dia tidak, di sini posisinya slip ya. Sehingga koefisien geseknya mu, sehingga F1 sama dengan mu N1. F2 sama dengan mu N2 gitu ya. Oke. Tapi F2 sama dengan N1. Berarti mu N2 sama dengan N1. Seperti itu, berarti N1-nya atau N2-nya N1 per mu ya. Ini N1 per mu ditambah mu N1 sama dengan Mg. N1-nya sama dengan mu Mg per mu plus 1. Oke. Salah ya, mu kuadrat ya. N2-nya Mg per mu kuadrat plus 1. Oke. Nah, di sini jadinya minus mu N1 plus N2 sama dengan setengah MR alfa. N1 plus N2 hasilnya mu plus 1 dibagi mu kuadrat plus 1 Mg sama dengan setengah MR alfa. Berarti di sini alfanya sama dengan negatif mu plus 1 dibagi mu kuadrat plus 1 G per R dikalikan 2 gitu ya. Oke. Berarti
omega sama dengan omega 0 dikurangi 2 alfa theta kuadrat ya. Oke. Berarti tetanya sama dengan omega 0 kuadrat dibagi 2 alfa. Sama dengan omega 0 kuadrat dibagi 4G dikali R gitu ya. Mu plus 1. Ini mu kuadrat plus 1. Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung? Jadi ini cukup nggak terlalu susah ya. Ini contoh-contoh soalnya seperti itu untuk dinamika benda yang gimana? Nah, saat omeganya sama dengan 0 itu kecepatan pusat masanya juga 0 atau enggak, Kak? Ya 0 Mas. Di sini kan nggak ada gaya. Oh iya iya. Ini awalnya diam, gimana caranya gerak? Ada loh. Oke. Omega itu tadi Kak yang omega akhir kan Kak? Saat omega akhirnya 0 yang kondisi ini itu kecepatan V-nya juga 0 Kak, pusat massa. Sekarang gimana caranya dia bisa gerak? Dia gerakan bisa gerak translasi karena ada N1. Kalau N1-nya lepas? Oh iya nanti habis percepatannya gara-gara F2. Terus habis sama F2? Caranya gerak gimana terusan? Oh iya iya, diam. Iya. Kalau gini diam semua, jelas ya. Kita nggak bisa dia gerak kemana-mana. Tuh. Oke, kita coba elaborasi lagi sekarang ya. Jadi kan sudah paham ya untuk yang sistem biasa, untuk yang sistem ada ininya. Sekarang aku coba elaborasi sekarang soalnya seperti ini. Jadi ini sebentar. Jadi habis ini kita akan untuk hari ini targetnya kita sampai masuk dulu ke itu. Apa itu namanya? Oke, sampai masuk dulu ke menyelesaikan dinamika ini gitu. Besok akan ada sesi untuk momentum sudut gitu ya. Mungkin jadi nanti aku lihat-lihat lagi apa momentum sudutnya sekali aja atau 2 kali. Habis itu gaya sentral dan osilasi. Jadi materi kita tuh sebenarnya tinggal 3 aja. Oke, untuk latihannya kemarin sudah keluar yang momentum impuls. Mudah-mudahan hari ini akan keluar untuk kinematika dan dinamika rotasi. Karena kan baru selesai ya topiknya. Oke, kayak gitu. Oke. Kita coba lagi ya, lihat tipe soal untuk dinamika rotasi. Karena materinya tuh sudah selesai semua. Seperti itu. Jadi aku tinggal membimbing kalian untuk latihan soal-soal seperti itu. Tapi kan ada gimana ya? Ada kayak hierarkinya gitu ya. Ada yang dari simple banget sampai yang ya membutuhkan kesabaran untuk menyelesaikannya. Kayak gitu. Nah, kita mulai dari yang simple dulu. Nanti kita gabungkan. Ini kan baru gabungan. Tadi kan baru gabungan dinamika rotasi aja ya. Dan dinamika biasa. Nanti kita akan gabungkan juga dengan momentum sudut, belum ding, momentum biasa, jadinya seperti apa, kayak gitu. Oke, ini untuk yang terakhir. Jadi soalnya seperti ini. Mungkin udah banyak yang pernah lihat gitu. Oke, jadi ada silinder dengan massa M, jari-jari R, momen inersianya udah tahu ya. Setengah mr kuadrat, seperti itu. Dia mempunyai kecepatan V0. Lalu dengan kita ingin silindernya ini tidak slip. Gitu. Oke. Tapi dia menarik massa M kecil gitu ya.
dia menarik massa M kecil dengan tali yang panjangnya 2R tidak dapat melar, dan massa M kecil ini jalan di bidang yang memiliki gesekan gaya gesek koefisien gesek kinetis mu, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah lama-lama sistemnya akan stop ya. Lama-lama sistemnya akan stop. Tentukan waktu agar sistem ini berhenti. Pertama itu. Kedua, berapa jaraknya sampai sistem ini berhenti. Oke, mau dibahas apa dikerjain? Halo, Bahas, Kak. langsung bahas. Yakin? Ini gimana? Coba dulu. Oke, dicoba dulu ya. Oke, bolehlah dicoba dulu. Oke, aku tunggu. Boleh dicoba dulu, nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas dari soalnya bisa ditanyain. 10 menit aja ya, Mas ya.
Oke, sudah belum? Belum? Mas Renaldi sudah? Belum Mas, sebentar lagi Mas. Renaldi. Mas Renaldi mana? Nggak ada loh. Oke, tak tunggu. Torsi Sudah? Seru ya. Oke, kita bahas aja gimana. coba kamu cocokin. Oke. Jadi gimana caranya?
kita tinjau apa dulu? Halo? Ditinjau Itu apa ya? itu yang tegangan talinya diuraikan, Kak. Iya dong. Diuraikan dong, Mas. Masa enggak? Kalau tadi saya ninjau yang M kecil seka dulu. Masa dia naik ikut sama itu? Enggak dong. Oke, kita coba ya. Jadi bagaimana? Kita tunjuk dulu yang M besar. Di M besar ada gaya apa aja? Gaya geseknya kemana? Ke? Kalau yang besar ke kanan, Kak. Kemana? Ke kanan. Ke kanan. Oke, gaya geseknya ke kanan. Terus, ini kita sebut FM besar ya. Terus ada gaya tali ini ke bawah. Habis itu, gaya normal. Habis itu, apa lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Yakin nggak ini ke kanan? Gaya berat, oke. Sip, makasih Mas Afif. Yakin nggak FM besarnya ke kanan? Oke, kita tinjau yang kecil habis itu. Kita tinjau yang kecil dulu biar nggak bingung. Ini ada T, jelas ya. T ke sini, F ke sana. Yang kecil oke, yang besar gimana nih? Ada NMG juga ya sebenarnya. Ini N, ini M kecil G. Ini yang besar, maaf. Yakin ini ke kanan? Tapi di situ nggak selip. Ya. Ke kanan apa ke kiri? Kak, ini ditanya T sampai berhenti kan, Kak? Mau ke kanan apa ke kiri ini? Yang benar. Ayo. Kalau dia berhenti, berarti kecepatan sudutnya ini harus berhenti ya? Iya nggak? Atau nggak usah? Kalau dibilang berhenti, Kak, dua-duanya berarti. Dua-duanya akan berhenti. Oh, berarti harus lawan arah kecepatan sudutnya, Kak. Iya, siapa yang lambatin kecepatan sudutnya? Ya geseknya kan, satu-satunya. Itu ya. Oke, jadi ininya ke sana. Baik, ada seperti ini. Kita tinjau sekarang. Sigma Fx sama dengan M besar A. Gitu ya. X-nya positif ke belakang. Atau positif ke kiri juga nggak apa-apa. Gitu. Aku pilih positif ke kiri. Jadi Fm besar dikurangi T. Seperti itu. Nah, ini kita lihat segitiganya. Ini R, ini 2R. Ini alfa ya. Oke, kita anggap aja dulu alfanya kita ketahui. Berarti ini T cos alfa sama dengan M besar A. Sigma FY sama dengan 0 ya. N sama dengan M besar G ditambah T sin alfa.
Terus sigma torsi sama dengan sigma torsi sama dengan sigma torsi di sini sama dengan ini positifnya ke sana, gitu, tapi negatif ya ini ya. Ya alfa, jadi Fm besar minus Fm besar R sama dengan setengah MR kuadrat alfa. Oke, di masa yang kecil, sigma F diarah X sama dengan, enggak ya, sama dengan M kecil A. Kan percepatannya sama, gitu. Jadi T dikurangi F M kecil sama dengan M kecil A. Sigma Fy sama dengan M kecil sama dengan 0 ya. Berarti N sama dengan Mg. Terus Fm kecil sama dengan mu Mg. Ya enggak? Atau mu dikali N. Loh kok bisa? Karena bendanya slip. Kan gitu loh. Halo? Gimana? Oke ya, sampai sini. Ada masalah nggak? Tidak, Kak. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, terus kita bisa lanjutin. Jadinya gimana? Kita hitung dulu kan. Ada berapa persamaan? 1, 2. Ada berapa variabel? 1, 2. Ya kan? 3. Kak, itu untuk T yang di benda kecilnya bukannya diproyeksi dulu ya? Oh iya, ini diproyeksikan jadinya cos ya. Terus ininya? Iya, Kak. Ininya kayak gini nggak? Nggak kan? Dikurangi T sin ya. Iya, Kak. Oke. Jadi Fm-nya ini N-nya benar. Mu Mg dikurangi T sin alfa. Oke, kita kumpulin dulu persamaan yang bisa kita gunakan. T cos alfa dikurangi mu Mg dikurangi T sin alfa sama dengan M kecil A. Yang ini kita ubah aja karena kan R alfa sama dengan R alfa sama dengan apa? A ya. Arahnya sama sudah. Jadi gimana? M besar tambah setengah M besar A. Itu kan kita pindah sini, ini T cos alfa ya. Oke, di sini ada berapa yang harus dicari? 1, 2 ya. 2 persamaan, berarti bisa diselesaikan. Caranya gimana? Ya udah kita kumpulkan aja tuh. T cos alfa plus mu T sin alfa sama dengan dikurangi mu Mg sama dengan M kecil A. 3/2 M besar A sama dengan T cos alfa. Oke, ini kalau kita kumpulkan T-nya di depan kan jadinya seperti ini ya. Cos alfa plus mu sin alfa. Ini cos alfa. Berarti cara menyelesaikannya kita samakan ya ini. Jadi T cos alfa plus mu sin alfa ditambah dikurangi mu Mg cos alfa sama dengan Ma cos alfa. Yang di sini, yang di bawahnya, T cos alfa plus mu sin alfa sama dengan 3/2 M besar A cos alfa plus mu sin alfa. Kalau kita kurangi hasilnya,
minus mu mg cos alfa sama dengan ma cos alfa plus 3/2 M besar cos alfa plus 3/2 M besar A mu sin alfa. Oke, kita bagi cos semua, hilang, ini jadi per cos. Jadinya tan ya. Oke, terus kita pindahkan. Itu 2, kita kalikan 2 semua. 2, hilang. Jadinya A besar sama dengan negatif 2 mu mg dibagi 3M besar 1 tambah mu tan alfa ditambah 2M. Ini adalah A. Percepatan sistemnya. Percepatan sistemnya negatif ya berarti ya di sini. Berarti kalau kecepatan awalnya V0, V sama dengan V0 dikurangi AT. Berarti T-nya sama dengan V0 dibagi A. Sama dengan V0 dibagi 2 mu G. Itu ini M-nya di sini. 2M kecil plus 3M besar 1 plus mu tan alfa. Oke, ini adalah waktu untuk dia berhenti. Terus yang ditanyain lagi satu adalah jaraknya ya. P kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2A dikalikan dengan S. Berarti jarak berhentinya S-nya sama dengan ininya saat 0, V0 kuadrat dibagi 2A. Jadi V0 kuadrat dibagi 4 mu G. Seperti itu. Dikalikan dengan itu. 1 tambah mu tan alfa per M. Oke, sampai sini. Gimana Mas jawabannya? K itu dikurang kok jadinya plus. Yang mana Mas? Ya, ini tuh akselerasinya negatif gitu ya. Jadi negatifnya langsung masukkan ke sini. Ini aslinya di plusin aja nggak apa-apa. Seperti itu. Jadinya nanti negatif. Yang ada 3/2. Yang mana Mas? Oh ini dikurang ya. Sebentar. Oh, ini minus Mas. Ini minus jadinya ditambah. Ini negatif jadinya ditambah. Itu. Ini kan negatif T cos theta kan? Negatif jadinya ini plus. Jadi tandanya di plusin. Nggak ada yang berbeda, cuma ininya aja. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, nggak ada. Ini soal yang cukup itu ya, cukup panjang dan cukup banyak logikanya. Oke, kalau nggak ada, aku akan coba kasih untuk yang terakhir itu campuran dinamika rotasi dengan konservasi energi gitu ya. Oke, kalau benda berotasi maka dia punya energi rotasi gitu ya, energi kinetik rotasi. Besarnya berapa? Ini penting untuk tinjauan besok, karena besok kita akan meninjau yang namanya momentum sudut gitu. Besarnya berapa energi rotasi itu? Besarnya adalah EK sama dengan setengah I omega kuadrat ya. I-nya itu momen inersia
Omeganya itu adalah kecepatan sudut rotasi. Seperti itu. Oke, ini energi kinetik benda yang berotasi aja. Jadi hanya rotasi aja seperti ini. Kalau energi kinetik benda bertranslasi, jadi dia hanya bergerak aja, nggak berputar. P. Maka energi kinetiknya setengah M besar V kuadrat. Seperti itu. Oke, gimana kalau energi? Jadi kita sebut energi kinetik total. Gimana kalau bendanya itu berotasi dan juga bertranslasi? Energi kinetiknya bagaimana? Itu berarti energi kinetik totalnya itu sama dengan energi kinetik terhadap pusat massa tambah energi kinetik pusat massa ditambah energi kinetik terhadap pusat massa. Jadi ini energi kinetik pusat massa. Ini adalah energi kinetik terhadap pusat massa. Seperti itu. Jadi ada energi kinetik pusat massa gitu ya. Ini pusat massanya kan bergerak lurus ya. Jadi kita anggap dulu dia satu benda bergerak translasi, energi kinetiknya setengah mv kuadrat gitu. Lalu kita anggap benda ini terdiri dari benda-benda kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kita masukkan energi kinetik rotasi, nilainya setengah I omega kuadrat. Oke, kira-kira kayak gitu. Ini untuk energi kinetik. Nah, gunanya untuk apa? Kita bisa mencari, jadi dengan teorema usaha energi gitu ya. Masih ingat ya teorema usaha energi? Usaha gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial gitu. Nah, kalau benda tidak slip, maka dia tidak akan ada usaha non-konservatif. Ini nggak akan ada ini. Kok bisa? Karena walaupun ada gaya gesek, tapi dia tidak menyebabkan perpindahan. Karena diam sesaat ya di titik sentuhnya. Seperti itu. Jadi banyak kasus, gitu ya, banyak kasus untuk benda yang berotasi itu energi mekaniknya kekal. Oke, aku akan berikan contoh, misalkan, gitu ya. Misalkan ada bidang miring yang diam gitu ya, bidang miring nggak bisa bergerak, terus ada sebuah bola. Bola ini menggelinding dari ketinggian H ke bawah ke sini. Berapa kecepatan bola saat dia sampai bawah sini? Kalau dia menggelinding. Oke, jadinya bagaimana? Nah, ini kita gunakan usaha non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial gitu ya. Ininya 0, karena nggak ada gaya gesek yang menghasilkan usaha, itu awalnya energi kinetik akhirnya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah 2/5 mr kuadrat omega kuadrat itu ya, dikurangi 0, energi kinetik awalnya 0, ditambah energi potensial akhirnya 0, dikurangi
Energi potensial awalnya MGH. Sehingga kita bisa dapatkan setengah MV kuadrat ditambah setengah 2/5. Nah, karena tidak slip, maka R omega sama dengan V. MV kuadrat sama dengan MGH. M yang kita bisa coret, 2-nya naik, jadi V kuadrat, setengah V kuadrat, 1 tambah 2/5, sama dengan GH. Berarti V kuadratnya sama dengan 2GH dibagi berapa? 7 dikali 5 ya. Jadi 10 GH/7. P-nya sama dengan akar 10 GH/7. Kalau dibandingkan dengan akar 2 GH, itu akan lebih kecil gitu ya. Nah, ini kalau benda tidak slip, energinya kekal, tapi sebagian dijadikan energi kinetik rotasi gitu ya. Untuk berrotasi, sebagian tetap menjadi energi di translasinya. Seperti itu. Oke, kira-kira itu. Habis ini, itu adalah setelah tinjauan ini, biasanya itu tinjauan gabungan. Nah, biasanya yang soal favoritnya itu adalah bagaimana agar silinder lepas kontak. Oke, misalnya gini, ini contoh soal lagi ya. Oke, misalkan ada bola besar berjari-jari R yang diam. Kayak gitu. Nah, ini ada bola kecil di atasnya. Oke. Dia menggelinding. Ini bola ya. Ini R. Momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Seperti itu. Nah, dia menggelinding di atas bola yang besar. Dengan asumsi R besar itu jauh lebih besar daripada R kecil. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, pada ketinggian berapa bola kecil ini akan lepas kontak? Seperti itu. Gimana caranya? Halo? Caranya bagaimana? Nah, kita cari kecepatan di lepas kontaknya bagaimana syaratnya, gitu kan? Nah, ini kasus seperti ini adalah kasus gabungan. Ini udah ada gaya sentripetal, terus udah ada dinamika hukum Newton seperti itu, dan ada dinamika dan kinematika dan dinamika rotasi seperti itu. Nah, soal yang akan kalian hadapi itu biasanya gabungan gini. Seperti itu. Tapi teman-teman, kalau kalian udah paham konsep dasar rotasi gitu ya, itu tinggal latihan soal. Karena setelah ada rotasi, maka variasi soal itu dari yang awalnya hanya sekian gitu ya, bisa jadi banyak sekali gitu. Apalagi nanti kalau ada osilasi, itu tambah banyak lagi variasinya. Kayak gitu. Jadi aku harap banyak banget latihan di soal-soal seperti ini. Oke, kita tinjau ya. Berarti kita cari kecepatan dari sini sampai sini menggunakan energi ya. Teorema usaha energi. Terus setelah kita dapat kecepatan di sini, kita cari syarat agar berapa sih kecepatan agar dia tidak lepas kontak. Berarti menggunakan dinamika translasi ya. Seperti itu. Oke, berarti kalau kita udah tahu arahnya seperti ini, terus yang ketiga cari hanya. Oke, kita misalkan mereka lepas di sudut θ. Berarti H itu sama dengan R besar ditambah R besar cos θ gitu ya. Ini kita simpen.
Oke. Terus kita cari dinamika translasi di sini. Nah, kita lihat, anggap si bola ini punya kecepatan V. Ada gaya apa aja di sana? Gaya normal dan gaya berat ya. Sudutnya theta. Berarti ini juga theta. Oke, dengan seperti ini kita langsung tahu gitu. Agar bola kecil ini bisa memutari lingkaran, berarti kan sigma gaya sentripetal itu harus sama dengan mv kuadrat ya, dibagi r besar. Sebenarnya r besar tambah r kecil, tapi karena r kecilnya sangat kecil itu diabaikan. Oke, itu diabaikannya di sana. Baik, gaya sentripetalnya apa? mg cos theta dikurangi n sama dengan mv kuadrat per r gitu ya. Nah, kalau kita cari n-nya akan sama dengan mg cos theta dikurangi mv kuadrat dibagi r. Nah, syarat agar dia tidak lepas kontak gitu. Agar dia lepas kontak itu berarti n-nya harus lebih kecil daripada 0 kan? Ya enggak? Kalau n-nya lebih besar kan berarti masih kontak. Berarti n ini harus lebih kecil daripada 0. Berarti mg cos theta harus lebih kecil daripada mv kuadrat per r. Berarti v kuadratnya harus lebih besar daripada gr cos theta. Nah, berapa v kuadratnya? Kita cari menggunakan teorema usaha energi. Gitu. Gimana caranya? Energi awal sama dengan energi akhir. Energi awalnya kan tahu ya. Mg dikali 2R, akhirnya Mg, apa tadi? R plus R cos theta, atau H ya ini ya, tambah setengah MV kuadrat, karena dia bola, setengah 2/5 MR kuadrat omega kuadrat. Karena tidak selip, R omega sama dengan V. Jadi 2GR sama dengan G, ini R plus R cos theta, ini sama dengan H, ditambah setengah MV kuadrat plus setengah 2/5 MV kuadrat. Ini jadinya 7/5 ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi 2GR, ini ada 2. Oke, 2GR dikurangi GH sama dengan setengah M 7/5 V kuadrat. Berarti V kuadratnya sama dengan 10/7 ya, dikalikan 10/7 2GR min GH dibagi M-nya udah hilang ya, maaf. Oke, kira-kira ini. Nah, ini harus kita masukkan ke persamaan yang tadi. Syaratnya apa? Ini ya. Jadi, V kuadrat 10/7 2GR min GH harus lebih besar daripada GR cos theta. Padahal H tadi sama dengan R plus R cos theta. Berarti R cos theta H min R ya, harus lebih besar daripada G H min R. Seperti itu. 10/7 GH. Oke. Nah, dari sini kita bisa selesaikan. 10/7 tambah 2GH, 2GR ditambah GR. Ini 10/7 GH plus GH. Seperti itu. Oke. Bisa dilanjutkan sendiri ya.
Kayak aku bantuin deh. Kayak gitu, jadinya 17/7 GR, enggak ya? 27/7 ya. 27/7 GR sama dengan harus lebih besar daripada H, ini jadinya 17/7. Berarti hanya H itu terjadi pada 27R/17. Kira-kira kayak gitu. Mungkin ada salah di atas. Aku kurang tahu ya. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi ini akan terjadi kalau hanya lebih besar daripada lebih kecil daripada ini gitu ya. Kayak gitu. Jadi H minimumnya itu adalah, jadi kan kalau hanya lebih kecil daripada ini, bendanya udah lepas gitu maksudnya. Jadi H saat benda lepas tuh ya 27/17 R. Seperti itu. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Ini contoh soalnya seperti ini. Nah, ada lagi contoh soal lainnya gitu ya yang mungkin kurang mungkin nganu ya. Mungkin aku bilang menarik gitu. Aku akan bahas aku akan coba, nanti akan ada di latihan, tapi aku coba liatin dulu gitu. Sehingga kalian bisa diskusi dulu sama kira-kira gimana. Oke, jadi aku dulu seneng banget sama soal yang ini. Bentar ya, aku cari dulu. Aku agak lupa soalnya. Oke, aku nggak akan bahas full, tapi cuma memberikan ide aja. Nanti akan ada di latihan kalian juga. Jadi ini ayunan sederhana, sebuah piringan pekjal bermassa M, jari-jari R, dipasang pada ujung sebuah batang. Seperti itu. Oke, semuanya disimpangkan dengan simpangan yang sama. Jika piringan dilepaskan tanpa kecepatan awal, tentukan kecepatan pusat massa piringan di titik terendahnya dengan kondisi pertama, piringan dilem ke batang. Kedua, piringan dipasang dengan poros licin. Ketiga, terdapat lintasan dan tidak selip. Kira-kira bedanya apa? Antara A, B, dan C. Halo? Kira-kira bedanya di mana? Ini clue-nya sama-sama menggunakan energi, tapi kira-kira bedanya di mana ini? Halo? Mas Renaldi? Oh, nggak ada. Mas Yose gimana? Beda di gerakan piringannya, Kak. Jadinya? Ada yang muter, ada yang enggak. Kalau ini muter. Kalau ini muter nggak? Kalau yang ini? Ini soal yang cukup bagus. Ini aku seneng banget pas lihat soal ini.
dulu. Ngerjainnya juga bahagia. Jadi bedanya apa? Kalau yang A, ini dia dilem ya. Ya kan? Berarti kalian lihat ini. Titik ini ikut berputar kan? Ya nggak? Berarti Iya, Kak. pusat putarannya dipindahkan ke sana. Dia ikut berputar dengan pusat masanya. Iya kan? Itu yang A. Jadi M besar itu dipindahkan momen inersianya ke poros. Seperti itu. Terus dia ditinjau energinya dari sana. Kalau yang B gimana? Udah bisa ya mindahkan momen inersia? Belum ya? Jadi ada teorema sumbu sejajar. Ingat, teorema sumbu sejajar ini bisa digunakan dengan beberapa syarat. Pertama, sumbunya harus sejajar. Kedua, yang paling penting adalah memindahkannya itu dari pusat massa. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya batang. Ada batang, pusat IPM-nya 1/12. Kita pindahkan ke sini. Boleh. Terus kita pindahkan lagi ke pusat massa. Salah hasilnya. Karena kita nggak boleh mindahin dari sini ke pusat massa. Bolehnya kita mindah, seakan-akan kita mindah dari pusat massa ke sana. Itu ya. Itu yang pentingnya. Oke. Nah, gimana mindahinnya? Jadi I di sumbu baru yang sejajar itu sama dengan I di pusat massa ditambah M D kuadrat. D ini jarak terdekat sumbu baru dengan sumbu pusat massa. Oke. Nah, itu kita akan bahas lebih banyak besok. Nah, di yang A ini gitu ya. Ini momen inersianya kita pindahkan karena apa? M besar ini ikut berotasi dengan batang. Gitu. Di yang kedua, M besarnya diem, tidak berotasi. Ya hanya biasa aja, dia nggayun gitu. Di yang ketiga, M besarnya berrotasi tanpa selip. Itu bedanya. Ya, mungkin ini nanti akan jadi soal latihan. Nanti kalian kerjakan detailnya bagaimana. Oke, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Kak, udah jelas, Kak. Oke, kalau nggak ada untuk sesi hari ini, aku cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk soal-soalnya, nanti aku akan share mudah-mudahan malam ini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berakhir pekan. Semoga selalu sehat ya. Selamat sore. Sampai jumpa lagi besok. Ingat lihat jadwal ya, besok jam 1 loh ya. Baik, terima Terima kasih, kasih. Kak. Sore, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Oke, saya tutup ya.